Proses pembentukan satu area untuk satu Yakult Lady. Tahap awal, kita melakukan survei dengan menyusuri semua potensi. Mulai dari rumah-rumah yang ada di jalan besar sampai ke gang-gang kecil. Kita juga melakukan negosiasi ke potensi sekolah, kantor, dan yang lainnya agar dipastikan area tersebut layak. Tidak sampai di situ, kita juga memastikan tentang penjualannya dengan melakukan kegiatan uji coba. Yang mana kita mencoba menyampaikan manfaat Yakult ke setiap masyarakat sehingga masyarakat paham dan peduli akan kesehatan. Dan pada akhirnya terciptalah pelanggan yang kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Yakult Lady. Lalu, setelah membuktikan kelayakan area, baru kita mencari calon Yakult Lady. Dengan cara mengunjungi rumah-rumah yang ada di area tersebut dan membagikan brosur serta memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Hingga pada akhirnya kita pun menemukan calon-calon Yakult Lady yang sesuai dengan kriteria. Hai, saya Dewi. Pekerjaan saya sebagai Yakult Lady. Saya di sini seorang single parent, mempunyai 1 anak. Tujuan saya bekerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan membiayai anak sematawayang saya. Saya ingin sekali membahagiakan anak saya dengan keringat saya sendiri. Saya sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana, kemari. Tapi pada akhirnya saya sangat bersyukur saya mendapatkan informasi adanya lowongan di PT Yakult sebagai Yakult Lady. Suatu hari saya didatangi lah lebih tepatnya oleh karyawan Yakult, seorang laki-laki kebetulan, dan menyebarkan selebaran mengenai lowongan di sana. Dan saya sempat dijelaskan juga sedikit mengenai pekerjaan yang disebut sebagai Yakult Lady. Saya sempat berpikir apakah saya melamar pekerjaan di sini gitu ya, karena saya juga sedang membutuhkan pekerjaan dengan posisi saya yang seorang single parent. Tidak lama ya saya langsung telepon saja, karena di selebaran itu ada nomor yang tertera. Saya langsung telepon dan saya menyampaikan niat saya untuk menjadi seorang Yakult Lady. Kemudian beberapa hari kemudian itu saya diarahkan ke kantor Yakult untuk bertemu dengan staf di sana. Dan di sana saya diberikan informasi lagi mengenai pekerjaan sebagai Yakult Lady. Sistem pekerjaannya lebih jelasnya. Dan pada hari itu juga saya mengikuti kegiatan di sana yang disebut non-seremoni atau berkumpul bersama ibu-ibu Yakult Lady yang lain, sharing, kita bisa bersandar gurau di sana gitu. Saya juga mengikuti salah satu Yakult Lady, saya mengikuti ibu tersebut jualan ke lapangan. Itu pertama kali saya turun ke lapangan untuk melihat bagaimana seorang Yakult Lady itu berjualan. Keesokan harinya saya diberi kabar oleh staf bahwa staf dan atasannya akan berkunjung ke rumah saya untuk berbincang mengenai ketersediaan saya bekerja di Yakult. Dan tanpa pikir panjang saya bersedia bekerja di Yakult sebagai Yakult Lady. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi masa depan anak saya. Pada awal bekerja saya didampingi oleh staf
Saya diberitahu jalur penjualan, diperkenalkan kepada pelanggan, bagaimana cara menawarkan, dan bagaimana saya berkomunikasi dengan pelanggan. Setelah berjualan di siang harinya saya ke kantor, berkumpul lagi dengan ibu-ibu di nun seremoni. Saya senang, saya merasa lelah saya di pagi hari itu bisa terobati karena bisa berkumpul dengan ibu-ibu yang lain, bercanda, dan sekedar sharing dan lain-lain. Di balik kesenangan yang saya dapatkan, sempat ada kesulitan yang saya alami tentunya sebagai seorang di lapangan. Selepas tidak didampingi oleh staf, ada beberapa pelanggan yang menolak untuk beli gitu. Dan itu membuat saya ingin menyerah sebenarnya. Dan selain itu, karena saya merasa mempunyai penghasilan dan penjualan juga lancar, saya sempat meminjam uang ke rentenir untuk memenuhi yang hanya sekedar keinginan, bukan kebutuhan yang benar-benar saya butuhkan gitu untuk kehidupan. Dan benar saja, rentenir itu datang ke kantor mengadukan bahwa saya telat membayar, dan untuk beberapa hari itu saya sempat ketakutan dan was-was untuk datang ke kantor. Pada akhirnya, karena hal tersebut sudah diketahui oleh staf ceko saya diberi istilahnya kalau di Yakult itu edukasi atau diberitahulah untuk bahwa hal ini memang tidak baik, dan saya dari sana berpikir juga bahwa emang hal ini tidak baik untuk kedepannya karena saya lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan saya. Dari sana saya berpikir lagi untuk apa tujuan saya bekerja di awal. Saya bekerja di sini untuk anak saya, masa depan anak saya. Kenapa sampai pada akhirnya saya terlena karena mempunyai penghasilan yang besar, yang cukup untuk saya dan anak saya. Dan hal tersebut bisa sangat merugikan, bukan hanya untuk diri saya sendiri ya, tapi bisa berdampak terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan saya gitu. Jadi untuk ibu-ibu saya berpesan, jangan merasa karena kita punya penghasilan jadi kita dengan mudah meminjam uang, apalagi kepada pinjaman yang cairnya mudah, cicilannya kecil tapi padahal bunganya sangat tinggi gitu. Jadi pada akhirnya kita hanya membayar setiap bulannya itu untuk ke rentenir, gaji kita habis untuk ke rentenir. Mungkin itu pesan saya untuk ibu-ibu semuanya. Dan itulah sebagian pengalaman saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk ibu-ibu Yakult Lady yang lainnya. Tetap semangat mengejar cita-cita ibu-ibu dan gambaro. Dulu saya punya impian yang ditulis di pohon harapan yang ada di center. Dan alhamdulillah, saya pun akhirnya bisa membeli HP kembali yang dulu sempat ditarik oleh rentenir.